Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan Ustazah Priska ya nak ya. Oke, selanjutnya tahu apa pembelajaran apa hari ini? Ya, betul ya, bahasa Inggris. Oke, sebelumnya kalian di minggu kemarin sudah mengerjakan apa? Tentang apa? Ayo, ada yang ingat materinya tentang apa? Iya, pintar. Tentang apa, nak? Preposition of place. Iya, preposition of place atau preposition of location ya. Jadi preposition of place atau location ini adalah posisi ya, kata depan untuk posisi ya, posisi suatu letak benda atau letak lokasi ya, gitu. Nah, selanjutnya kita akan memulai ya nak ya. Kita akan memulai nih review dulu ya. Kemarin kalian sudah mengerjakan denah-denah nih. Nah, betul nggak sih jawabannya? Nah, ini sekarang Ustazah mau review dulu sebelum kita ke bagian apa? Revision 1 ya. Nah, sebelumnya Ustazah mau review dulu yang denah kemarin. Nah, kalian nanti bisa lihat jawabannya betul atau tidak. Nah, nanti bisa di cross check ya. Ya, Ustazah izin share screen ya. Nah, karena tadi ya pagi kalian sudah diawali dengan berdoa ya. Nah, sekarang kita langsung saja ya. Nah, karena tadi pagi kan kalian Ustazah udah suruh untuk apa? Untuk berdoa, baca doa belajar, terus baca apa lagi? Baca doa belajar, baca doa hafalan hadisnya dan hafalan doanya. Nah, sekarang kita kita buka saja dengan kita ucap dengan membaca ta'awuz dan basmalah saja ya nak ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mulai ya, Ustazah izin share screen ya, Solihah. Nah, oke, ini dia denahnya. Nah, di denah sini ya, kalian tahu nggak nih? Ayo, jawabannya betul atau tidak nih? Coba dilihat denahnya. Nah, good. Kemarin kalian ya, minggu kemarin kalian mengerjakan ini kan, nak? Iya, coba sekarang kita cek jawabannya betul atau tidak. Iya. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini ada bank, ada police station, apa bahasa Indonesianya? Bank, ya. Bank atau bank ya, nak ya. Tempat menyimpan apa? Uang, gitu. Police station, ya. Apa? Kantor polisi. Good. Store. Nah, store itu bisa disebut juga toko. Nah, sini movie teater. Movie teater apa? Iya, bisa jadi ini adalah tempat untuk menonton teater ya. Movie teater atau beda dengan sinema ya, Nah ya. Kalau sinema itu bioskop, tapi kalau movie teater berarti tempat untuk menonton teater ya, gitu. Terus drugstore. Ya, ada yang tahu drugstore apa? Toko, ya, toko apa? Iya, toko
Toko obat ya. Jadi kalau mau beli obat di drugstore. Terus post office. Siapa yang tahu post office? Iya, kantor polisi. Good. Library nih yang warna hijau. Library apa bahasa Indonesianya? Ya, good job. Apa? Perpustakaan. Nah, ada school. School, ayo. Siapa yang ingat school artinya apa? Ini pembelajaran kita nih. Ayo, udah PTS harus tahu ini. Apa school, Nak? Sekolah. Selanjutnya ada restoran. Ya. Nah, ini yang pink-pink agak warna pink-pinknya bagus nih ya. Ada apa? Coba baca bersama-sama. Hospital, good. Hospital itu bahasa Inggrisnya. Nah, ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya? Apa coba? Good. Hospital adalah rumah sakit itu. And then train station. You know train station. Coba ulangi sekali lagi. Train station. Iya. Apa? Stasiun ya. Stasiun apa? Kereta, tren. Ayo, yang suka nonton Tayo nih. Nah, bukan Tayo ya. Tayo bukan kalau apa train station. Nah, ya itu kereta, stasiun kereta. Nah, selanjutnya apa? Bisa dibaca yang warna hijau? Church ya, artinya gereja. Nah, kalau kita umat Muslim, mosque ya atau masjid. Ini church ini adalah gereja. Coba sama-sama kita baca nih. Betul nggak sih jawaban kalian? Nah, jadi yang kemarin tugas kemarin itu adalah kalian apa namanya? Mencoret ya, mencoret yang salah. Berarti kalau yang nggak dicoret itu yang betul, jawaban yang benar. Nah, coba dibaca nomor 1 di sini. Yuk. The police station is apa nih? Between the bank. Ya. Between the bank and the store. True or false? Ya. Betul atau tidak pernyataan ini, Nak? Nah, coba dilihat sekarang warnanya. Coba sini kita lihat ya. The police station. The police station mana? Coba cari the police station. Iya, yang warna biru. Nah, kita bisa lihat letaknya police station warna biru ini. Nah, between ya. Between ya, between the bank and the store. Nah, apakah betul police station itu between artinya apa? Ayo, between between artinya apa? Siapa yang tahu? Yaitu artinya di antara dua dua benda atau di antara dua tempat ini ya. Nah, betul nggak sih dia di antara bank sama store? Nah, kita lihat coba. Oh, di samping sisi kanannya ada bank. Nah, di samping sisi kirinya ada apa ini? Yes, store. Berarti dia di antara kan police station? Ya, di antara dua lokasi dua tempat ini, bank dan store. Berarti pernyataannya true or false? Iya, betul, true. Berarti yang dicoret adalah false-nya. Berarti jawaban yang benar adalah true. Nah, seperti itu ya. Nah, paham? Oke, coba biar bagus kita ini dulu. Nah, jawabannya berarti true. Yang kedua, coba dilihat nomor 2 nih. The train station is on Central Avenue. Nah, Avenue. Nah, coba sekali lagi diulangin. The
train station is on Central Avenue. Nah, dilihat di sini on, kata prepositionnya adalah on. Nah, kita lihat on itu artinya apa? Nah, ada yang tahu on artinya apa? Ya, good job. On itu artinya di atas. Betul atau tidak? Kita lihat ya. The train station yang mana? Ayo. Nah, yang warna kuning ini ya, Nak ya. Nah, apakah betul dia berada di atas jalan Central Avenue ini? Nah, apakah betul dia berada di atas jalan Central Avenue? Ya. Oke, kita lihat di sini jalannya di sini, train stationnya di sini. Berarti betul? Nah, apakah betul di atasnya? Nah, yes, good job ya. Di apa namanya? Jadi the train station is on Central Avenue. Berarti jawabannya benar karena dia di atasnya nih jalannya. Ini stasi apa? Ini stasiun. Ya, stasiun keretanya ya. Nah, berarti jawabannya true. True itu benar, false itu salah ya. Nah, ini Ustaz Jali ini kan true itu benar, false itu salah. Ya, itu ya. Jadi kita lihat di sini kita coret yang salahnya. Berarti yang tidak dicoret itu yang jawaban benar. Yang ketiga, lanjut, ayo. The bank is next to the post office. Nah, betul apa atau tidak? Kalau the bank ya posisi bank itu ya berada next to artinya apa? Ada yang tahu? Kata gantinya beside. You know, beside, ya. Ya, artinya adalah di sebelah. Nah, betul atau tidak ya? Ya, benar atau tidak kalau bank itu di sebelah apa post office. Nah, kita lihat ya. Bank betul nggak sih di sebelah post office nih? Bank mana bank? Gambar bank nah ini warna merah. Post office sebelah mana? Yang warna coklat kan? Nah, atau betul nggak dia di sebelahnya? Nah, berarti jawabannya salah, false. Karena yang betul adalah bukan next to, tapi yang betul adalah apa? Nah, karena dia ini di depannya. Bank itu di depan post office atau di atas post office. Nah, yang betul itu jawabannya adalah in front of ya, karena di depan. In front of adalah artinya di depan. Jadi apa namanya jawabannya adalah in front of ya, atau bisa kita ganti dengan on ya, itu. Jadi ini jawabannya adalah salah. Yang betul adalah in front of. Nah, berarti kita coret nih. Yang jawabannya apa? True apa false? Iya, berarti false ya, karena dia salah. Berarti yang dicoret adalah true-nya ya, karena jawabannya false. Seperti itu. Nah, yang betul karena jawabannya yang betul adalah in front of atau on. Di sini ya. Nah, nomor 3 yang betul adalah in front of or ya, yang artinya adalah in front of di depan, on itu di atas ya nak ya, itu. Nomor 3.
Oke, nomor 3. Ya, lanjut nomor 4. Yuk. Nah, waktu terus berjalan ya. Nomor 4, number 4. The library is in front of the hospital. Nah, masih ingat tadi in front of artinya apa? Yes, good job. Di depan. Betul nggak sih kalau misalnya perpustakaan itu berada di depan hospital? Kita lihat. In front of hospital. Library mana? Ya, good. Yang warna hijau ini. Apakah betul dia di depan hospital? Hospital aja di sini. Nah, jauh ya. Letaknya jauh ya. Kalau jauh bahasa Inggrisnya apa? Ayo, ada yang tahu jauh apa bahasa Inggrisnya? Far, ya. Far ya. Kalau dekat near. Ya. Ini jauh antara apa namanya? Library dengan hospital. Berarti dia salah atau betul ini pernyataan ini? Iya, false ya. Pernyataannya adalah salah. Karena kalau di depan, yang di depan library adalah post office, yang di depan library adalah first street ya. Nah, yang depan library adalah school tuh ya. Jadi jawabannya adalah salah. Kita coret yang true-nya karena jawabannya adalah salah. Ya. Oke, ini jawabannya ya nak ya. Berarti nomor 1 true, nomor 2 nomor 1 true, nomor 2 true ya benar, nomor 3 false, nomor 4 false. Nah, dicek jawaban kalian tuh betul apa tidak ya. Lanjut, nomor 1. The drugstore ya, the drugstore is between or among ya the post office and the movie theater. Nah, the drugstore is between. Between artinya apa? Ada yang tahu? Ayo, tadi sudah Ustazah kasih tahu. Ayo, di antara ya. Nah, di drugstore is between are among the post office, the movie theater. Nah, di antara dua benda. Kalau between itu di antara dua benda. Kalau among itu di antara banyak benda. Nih, jadi between itu dua benda di antara dua benda. Kalau among di antara banyak benda. Jadi benar nggak the drugstore itu di antara dua benda? The post of apa namanya? Di antara the post office dan movie theater. Betul? Dia kan dua nih. Iya. Nah, kita apa namanya? Kita pilih jawabannya yang benar, yang betul among atau between. Nah, karena pernyataannya di sini the post office and the movie theater, berarti kan dua kan? The post office di antara the post office dan movie theater. Bukan di sini tidak apa namanya dijelaskan banyak tempatnya, tapi cuma dua ini, post office dan the movie theater. Berarti jawabannya adalah yang mana, Nak? Between. Between itu artinya di antara dua benda. Yang among kan banyak. Berarti kalau yang salah yang dicoret. Ya. Berarti jawabannya adalah between. Nah, betul nggak tuh jawaban kalian? Between. Nih, jawabannya adalah between. Ya, seperti itu ya. Lanjut nomor 2, ayo. The school is in front of or next to the restaurant. Nah, masih apakah betul sekolah itu berada di depan atau next to? Next to apa artinya? Next to? Iya, di sebelah atau di samping ya. Ya, di sebelah ya. Atau kata ganti next to itu bisa beside ya, Nak ya. Nah, bisa beside. Nah, coba kita lihat di sini. Benar nggak school itu berada di depan atau di sebelah dari restoran? School mana? Coba. Ya, warna hijau ini.
berada di depan di depan restoran atau di sebelah? Nah, good job. Apa? Di sebelah. Ini restoran tuh di sini, Nah, ini restoran nih. Jadi di sebelah ya. Tuh. Jadi jawabannya adalah next to. Berarti in front of-nya yang dicoret. Ingat tadi peraturan di awal. Kita mencoret yang salah. Berarti kalau yang tidak dicoret itu jawaban benar. Gitu. Berarti next to. Next to itu kata gantinya adalah beside ya, di samping, di sebelah. Tuh. Lanjut nomor 3 nih. The church is on or in front of the hospital. Nah, apakah benar gereja itu berada di atas atau on itu di atas atau in front itu di depan dari hospital? Kita lihat church. Ini gereja. Ini gereja. Hospitalnya di sebelah sini. Berarti jawabannya apa? Ayo. Kalau kayak seperti ini, bisa disebutnya apa? Di atas atau dia di depan. Nah, kalau misalnya pada lokasi yang tepat itu adalah katanya adalah di depan, bukan di atas ya, Nak. Kalau benda misalnya kucing itu di atas kardus. Nah, karena dia menempel ya, berarti jawabannya adalah on di atas. Over on itu artinya di atas. Nah, tapi karena ini lokasi, kita menggunakan kata yang tepat ya. Karena ini di depan ya. Church di depan hospital. Berarti jawabannya yang betul adalah in front of. Di in front of itu artinya adalah di depan. Berarti yang dicoret adalah on-nya. Berarti jawaban nomor 3 adalah in front of ya. Nah, dicek tuh jawaban kalian betul nggak kemarin. Yang nomor 4, the post office is behind or under the school. Apakah benar? Nih, post office itu berada di behind. Apa artinya behind? Ya, di belakang ya. Nah, di belakang. Under itu artinya di bawah ya. Nah, yang betul apa Ustazah? Di belakang behind atau under? Coba kita lihat post office mana post office. Post office yang warna coklat ya. Nah, terus dia ditanyain posisi sekolah. Sekolah mana? Nah, sini sekolah ya. Nah, kalau begini berarti apa? Di bawah atau di belakang. Nah, ingat kalau kata lokasi yang tepat itu katanya adalah yang dipakai adalah beside, behind, between ya. Itu ya, Nak ya. Bukan on ataupun under. Nah, kalau itu lebih ke benda ya, Nak ya. Nah, kita lihat post office di belakangnya sekolah. Betul atau tidak? Betul. Behind itu di belakang. Berarti jawabannya adalah behind. Undernya kita coret karena salah. Seperti itu ya. Terakhir, ayo. Karena juga masih banyak ya penjelasan lainnya, jadi kita percepat. 5. The police station is among or on Main Street. Nah, among itu artinya apa tadi? Yang Ustazah jelaskan tadi, sudah Ustazah jelaskan. Among, ya. Among itu artinya di antara banyak benda. Ya, di antara banyak benda, di antara banyak tempat ya. Kita lihat the police station. You know the police station? Ya, good. Ini ya, the police station nih. Jadi the police station yang warna biru nih berada di di atas atau di antara banyak di antara banyak tempat. Nah, kan tadi sudah dijelaskan police station itu between di antara bank dan store, di antara tempatnya adalah di antara bank dan toko. Nah, berarti yang betul adalah
apa? On, karena Main Street di sini. Tadi on itu artinya di atas, lebih tepatnya itu ya nak ya, karena kita memilih dua yang lebih tepat dari among, is, atau or, no, on ya. Among atau on, berarti yang salah adalah on ya, yang dicoret yang salah adalah among ya. Nah, jadi kita coret among. Jawabannya adalah on. Itu ya, dicek jawabannya nih. Yang Ustazah lingkar-lingkarin itu jawaban yang betul ya. Gitu. Oke, sudah paham ya semua ya? Nanti bisa dilihat lagi tabelnya ya nak ya. Tabel preposition of location atau of place-nya ya nak ya. Nanti kalian bisa buat belajar kalian. Itu ya penjelasan Ustazah nih, bisa kalian screenshot buat belajar lagi mengenai preposition of place ya. Nanti ini juga berguna buat kalian menjawab soal-soal yang untuk hari ini ya. Jadi di sini apa namanya letak-letaknya dan posisi tempatnya. Dihafal lagi ya. Number one ya jawabannya adalah true, number two jawabannya true, number three jawabannya false, number four jawabannya false. Ya, number one yang bawah, yang isian ya. Jawabannya adalah is between ya, karena di antara post office dan apa namanya tempat teater ya nak ya. Nah, tempat untuk menonton teater. Yang kedua, the school is next to the restaurant, di sebelah restoran atau beside ya. The church is in front of, di depan apa nak, hospital. Terus the post office behind, di belakang sekolah. Ini post office, schoolnya di bawahnya nih, behind di belakang ya. Nah, the police station is on Main Street karena dia berada di depan jalan Main Street. Jadi on ya. Oke, paham ya? Itu ya penjelasan tentang yang kemarin, posisi-posisi tempatnya. Dipelajari lagi, dihafalkan lagi. Lanjut, Ustazah mau ke ini. Apa namanya? Tugas yang hari ini ya, Nak ya. Tugas yang hari ini kalian mengerjakan halaman, Ustazah izin share screen ya lagi. Coba. Tugas yang hari ini kalian mengerjakan halaman 30 dan 31. Nah, ini apa namanya? Diperhatikan ya. Halaman 30 dan 31. Diperhatikan kalau tidak disimak kalian tidak bisa menjawab pertanyaan yang Ustazah berikan ya. Nah, karena di sini ada revision 1 itu, praktek 1 itu ada listening and check ya. Kalau nggak dengerin video pembelajarannya nggak tahu nih jawabannya ya. Kita mulai revision 1. Ustazah izin share screen. Yes. Terlihat tak? Ya, sudah terlihat ya. Nah, nih pembahasan kita kemarin my neighborhood tentang my neighborhood tentang lingkungan ya nak ya. Nah, tentang lingkungan ada market, cinema, supermarket, bookstore, bank, cafe, library. Nah, itu lingkungan rumahnya nih ada kita lihat di sini ada pasar ya atau toko ya, toko untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Ada sinema. Sinema tadi apa? Ya bioskop ya nak ya. Nah, itu supermarket. Supermarket itu lebih lengkap lagi ya. Nah, dia tidak menjual tidak hanya menjual kebutuhan pokok tapi juga menjual kebutuhan lainnya juga. Nah, library tadi apa? Perpustakaan. Cafe, tempat untuk minum kopi ya. Cafe ya. Bookstore. Nah, toko buku. Kalau yang diawali store berarti toko ya, drugstore, toko obat itu. Lanjut bank, tempat menyimpan uang. Itu ya. Ingat lagi nama-namanya. Nah, Ustazah akan menjelaskan ya yang tempat selanjutnya ya.
yang kalian kerjakan tentang revision 1 di halaman 30 and 31. Jadi disimak, kalau tidak disimak tidak bisa menjawab halaman 30 dan 31-nya ya. Sebelum Ustazah ke halaman 30 31, Ustazah jelaskan sedikit. Di sini ada dialog 2. Listen, read and say. And say didengarkan, dibaca dan dikatakan ya. Pertama, di sini ada dua anak yang bertanya nih kepada petugas informasi di suatu toko ya, di suatu market besar ya, mall ceritanya. Excuse me, katanya, permisi, where's the cinema? Kata dia. Excuse me itu permisi, where? Where itu di mana? Di mana letak dari sinema? Nah, anak ini bertanya nih. Nah, terus dijawab oleh petugas informasinya. The cinema is on the fifth ya. Nah, 5 floor ya. 5 floor next to the bank. Nah, dijawab sinema atau bioskop berada di atas ya, di atas lantai berapa? Lantai 5 kelima. Nah, nih kita belajar dulu ya tentang urutan suatu angka ya. Nah, first itu apa? Pertama. Second itu apa? Kedua. Nah, kalian kan kelas 3. Ketiga berarti third. Nah, makanya ketika menulis 3 RD. Nah, diambil dari belakang ini ya, Nak ya. Diambil dari kata-kata belakangnya ini nih ND second. Makanya ada 2 ND. Nah, ada kita third. Kita adalah kelas 3, berarti 3 RD. Nah, seperti itu ya, Nak ya. Karena Ustazah kok kelas kita tulisannya 3 RD dari sini. Third, nih, kata belakangnya kan RD. Nah, kita kelas 3, jadi 3 RD. Fourth, berarti 4 TH. Tuh, seperti itu ya. Nah, di sini petugasnya menjawab, the cinema is berada di lantai 5. Fourth floor. Next to the bank. Nah, next to the bank nih. Sinema mana sinema? Dilihat. Lantai 5. Nah, di sampingnya bank nih. Next to itu kan next to itu kata gantinya bisa beside ya, Nak ya. Nah, dia tanya nih next to the bank nih. Di sebelah bank. Betul nggak? Ini kan sinema nih. Ini kan sinema. Nih yang hitam. Di sampingnya bank. Tuh, seperti itu ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri ya, Nak ya. Nih, between. Nah, between nih. Di antara clothes store sama shoe store ya. Di antara apa ini? Toko pakaian dan toko sepatu ya, Nak ya. Nah, between itu kan di antara dua ini. Ini satu, ini dua tempat tuh. Sinema nih di bawah ya. Nah, sinema ini cafe. Nah, ini berada nih opposite, berarti apa opposite? Di depan apa? Iya, di depan ya, opposite. Itu ya, Nak ya. Nah, lanjut. Ini sekarang waktunya fokus kalian. Fokus karena kita mulai ke revision 1. Revision 1. Nah, ini tadi. Nah. Nih, pertanyaan ini nanti kita akan jawab kata-katanya ya. Nah, Ustazah mau jelaskan sedikit tentang ini. Where is the next cinema?
Nah, ini adalah kata tanya. Nah, kalau kata tanya itu diawali dengan kata tanya. Kayak kalau di bahasa Indonesia apa? Apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan. Nah, itu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita singkat dengan kata 5W1H. Apa? 5W 1H tambah 1H. Nah, apa sih Ustazah 5W1H itu? Nah, nih salah satunya where, di mana. Ya. 5W1H, what artinya adalah apa, who artinya adalah siapa, where artinya adalah di mana, when artinya adalah kapan. Ya, di mana ini what menanyakan apa ya. Nah, tadi where menanyakan di mana letak seseorang ya, where di mana. When menanyakan kapan, berarti jawabannya adalah tentang waktu. Misalnya di tahun berapa, misalnya di bulan apa itu ya, kapan. Terus apa lagi? What, where, when, who menanyakan siapa. Nah, who itu siapakah orangnya, siapakah tokoh cerita tersebut. Tuh, udah 4 ya. Lanjut, kelima adalah how. How bagaimana. Nah, biasanya how ini digunakan ya, digunakan ketika kita menanyakan bagaimana cara untuk melakukan sesuatu ya nak ya. Nah, step-step biasanya ya. Ya, how itu digunakan ya. How to make the coffee. Nah, bagaimana cara membuat kopi? Nah, cara membuat kopi gimana? Dijelaskanlah step-step langkahnya gitu ya. Terus yang terakhir adalah yang keenam adalah apa? Why? Kenapa atau mengapa? Menanyakan ini biasanya jawabannya adalah alasan ya. Menanyakan suatu alasan ya, gitu. Alasannya why? Kenapa kamu Why? Kenapa kamu belajar? Ya. Why you study? Nah, kenapa kamu belajar? Nah, jawabannya adalah supaya kita pintar. Nah, itu ya. Ya. Jadi hafalkan itu. What, where, when. What, apa, where, di mana, when, kapan. Nah, terus apa lagi? Who, siapa, how, bagaimana, and why, kenapa. Nah, itu ada 6. Oke? Jadi diperhatikan ya kata tanyanya ya. Where is the cinema? Dia tanya lagi. Makanya disingkatnya 5W1H. H-nya itu how, yang bagaimana ya. Where, di mana letak sinema? Dijawab nih. The cinema is on the 4th floor, atau the cinema misalnya kalau sinemanya itu berada di above atau below the cafe, opposite the bank ya. Nah, itu pokoknya ya nak ya. Nah, lanjut saja ya ke halaman tugasnya yang langsung ke halaman 30. Nah, ini 30 dan 31 ya. Tugasnya yang ini ya, Nak. Lanjut ya, 30 31. Nah, kita mulai ya prakteknya ya. Praktek 1, listen and check. Sekali lagi, kalau kalian tidak memperhatikan video pembelajarannya, kalian tidak bisa menjawab soal yang sudah Ustazah berikan ini ya di halaman 30-31, karena 30-31 itu adalah listening, mendengarkan. Nah, kita mulai. Number 1. Listen and check. Jadi kalian dengarkan apa yang Ustazah katakan, langsung terus kalian cek jawabannya. Mulai ya. 1. Tunjukkan, look at the picture. Ya. Lihat gambar yang ada di number 1 ya. Look at the picture number 1. Nah, coba yang mana ya? Ruangan yang menunjukkan dari kitchen. Kitchen.
Nah, ini contoh ya. Kitchen. Nah, siapa yang apa namanya? Ingat apa itu arti dari kitchen? Good job. Dapur. Berarti yang A atau B? Ini contoh dulu nih, Ustazah bantu nih. Yes, betul. A ya. Nah, karena kalau misalnya yang B adalah apa? Dining, ya, dining room atau ruang makan ya. Nah, berarti jawabannya adalah tadi suruh apa ini? Cek. Dicek. Berarti dicek list. Tuh, yang betul berarti A. Karena listen. Listen. Listen itu dengarkan, kemudian dicek gitu. Ya. Berarti jawabannya adalah yang A, bukan yang B ya. Lanjut. Setelah itu, lihat number 2 ya, number 2. Kalian yang sekarang kalian yang ngerjakan ya. Dengarkan Ustazah. Tunjukkan, look at the picture ya. Mana gambar, dilihat gambarnya, mana gambar yang menunjukkan she is reading a book. Ayo, she is, Ustazah ulangi lagi sampai 3 kali. She is reading a book. Sekali lagi. Nomor 2 ya, nih number 2. She is reading a book. Nah, yang A atau yang B. Nah, kalian checklist tuh. Mana yang menunjukkan seorang wanita yang sedang membaca ya. C kata ganti perempuan ya, perempuan yang sedang membaca buku A atau B. She is reading a book. Nah, sudah ya. Nomor 3. Nah, kalian checklist sendiri nomor 2-nya. Nah, karena saya udah kasih contoh nomor 1 itu. Number 3. Look at the picture. Nah, getting a bed. Getting a bed. Nah, coba tunjukkan kalau kita mau mandi itu ke yang A, gambar A, atau yang gambar B yang menunjukkan bedroom. 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 Getting a bed. Getting a bath. Ya. Bathroom. Ayo yang A atau yang B. Kalian lihat nih, bathroom apa artinya? Ingat-ingat. Ayo, bathroom artinya apa? Diingat-ingat. Nah, good. Kamar mandi. Yang mana yang menunjukkan kamar mandi? A atau B gitu. Lanjut, number 4. Dengarkan baik-baik. Number 4. Nah, tunjukkan gambar yang Ustazah ucapkan ya. Rina is taking a bath and Rani is singing. Nah, yang mana gambar yang menunjukkan Rina is taking a bath and Rani is singing. Nah, yang mana yang menunjukkan wanita itu? Ada yang lagi mandi, ada yang lagi nyanyi. Si Raninya lagi nyanyi, terus abis itu Rinanya lagi mandi. Nah, yang mana gambar yang menunjukkannya? A atau B? Rina is taking a bath and Rani is singing. Ya, tuh dengarkan ya. Ya, checklist sendiri nomor 4. Lanjut, kalau yang ini, where are the place? Where, di mana? Tempat. Nih, dilihat and say, dan dikatakan. Jadi ini nanti kalian tarik garis ya. Supermarket. Nah, kalian lihat gambar-gambarnya nih, simbol-simbolnya. The supermarket is on the 4th floor. Floor ya, floor. 4th floor. Nah, dilihat lantai berapa? Floor itu kan lantai ya, nah ya. Floor. Floor itu lantai ya. Nah, lantai 5. Nah, berarti supermarket berada di lantai berapa nih? Kita lihat. Gambar marketnya, supermarket. Ini kan ya, supermarket itu identik dengan keranjang belanja ya. Jadi kita garis. Ini contoh ya nak ya.
Nah, supermarket berada di lantai 4. Nah, kita garis ke lantai 4. Seperti itu ya, Nak ya. Terus yang nomor 2, kafe. Nah, ada yang gambar kafe mana? Kafe identik dengan kopi. Dia berada di lantai second. Nah, ingat yang tadi Ustaz ajarkan. First, second, third, fourth, five. Nah, berarti kafe berada di lantai 2. Ditarik garisnya. Ya, di matching ya. Itu, di matching. Nah, seperti itu. Jadi di matching ya, ditarik garis di sama apa namanya? Dicocokkan ya, Nak ya. Nah, bank. Nah, bank di lantai berapa? Lihat bank. Bank itu kan tempat menyimpan uang. Berarti gambar ada dolar nih. Berarti jawabannya adalah apa? Lantai berapa? Bank? Yes, betul. Ya, lantai first, pertama. First, yuk ingat-ingat. First, tulisannya seperti apa? First. Nah, yang tadi Ustazah bilang, ST-nya ini, nih, ST-nya itu, nah, nih, ya kan, belakangnya ST kan, first, angka 1 terus ST. Kalau second, tulisannya kan second seperti ini. Second tuh 2, ya. First, terus second. Nah, ND-nya, nah ngambil dari sini. Tuh, paham ya? Nah, itu. Itu first, second, third, fourth, five. Nah, itu. Lanjut di sini. Nah, di halaman 31-nya, he is he's in the. Nah, kalian lihat he itu kata ganti dari laki-laki. Dia laki-laki. Kalau si berarti dia perempuan. Nah, anak laki-laki ini lagi ngapain di mana? Nah, kalau in berarti itu menandakan apa yang menunjukkan suatu tempat ya, dia berada di mana. Nah, jadi ini adalah tempat ya, jawabannya adalah tempatnya. Nah, yang bawah ini apa yang dia lakukan? Itu ya, Nak ya. He in the mana? Coba, dia berada di mana nih? Di bathroom, atau living room. Nah, disamakan nih, ya. Disamakan apanya, Ustazah? Nah, disamakan sama garis-garisnya jawabannya. Ustazah kasih contoh nomor 1. Ya, kenapa ini tidak muncul? Nah, Ustazah kasih contoh nomor 1. Nah, coba. Ya. He in the iya good. Bathroom Ustazah karena dia lagi mandi. Nah, anaknya lagi mandi. Berarti tuh kalau bathroom itu kan kamar mandi ya. Nah, berarti huruf apa dulu kalau bathroom? B. Ya, B. Terus apa lagi? B. Terus apa lagi? Huruf apa lagi? A, Ustazah. Iya, good. A. Terus huruf apa lagi? Bathroom. T. Nah, good. Terus H. Good. Terus apa lagi? Habis bathroom apa nah H? R, Ustazah. Terus O. O-nya 2 ya. Nah, masih ada satu garis lagi nih yang kosong. Berarti M. Nah, seperti itu. Nih, begini ya, Nak ya jawabnya ya. He's in the bathroom. Nah, dia nih anak laki-lakinya sedang
di kamar mandi. Nah, apa yang sedang dia lakukan? Pokoknya nih ya, nomor 1, 2, 3, 4 itu ya menerangkan tempatnya. Yang pertama ini menerangkan tempat. Nah, ini yang bawahnya adalah menerangkan apa? Menerangkan apa yang dia lakukan ya. Itu. Jadi yang bawah nih anaknya sedang mandi. Nah, bahasanya apa? His, ha. Di sini ha. Ayo, kalau sedang mandi, berarti di sebelahnya apa nih? Kalau udah diawali dengan ha. Ha, having ya nak ya. Tapi tulisannya bukan he, tapi ha ya. Karena ini diawali dengan huruf H. Jadi kita harus cari kata ganti yang artinya sedang ya dalam bahasa Inggris. V, coba kita pasin, betul nggak ya? I, kasih titik. N ya, sama G. Iya, pas Ustazah. Iya, berarti jawabannya betul. Dia sedang mandi. Paham semuanya? Tuh Ustazah kasih contoh ya. Nomor 1-nya. Ya. Nah, ya nomor 2-nya gimana Ustazah? Sama. Ini juga. Anak ini lagi di mana nih? Ayo dilihat. Coba. Kan dia lagi tiduran begitu. Berarti lagi di mana? Kalau lagi tiduran gitu. Nah, ini kan kayak di kasur ya. Nah, berarti dia sedang berada di, ayo kamar tidur apa bahasa Inggrisnya? Bed, apa? Ya, bedroom atau kamar tidur. Coba kita lihat, benar nggak sih bedroom? Sebentar. Bedroom. B. Oh, kelewatan. B. Terus apa lagi kalau bedroom tulisannya? Suka sedikit sulit ya pakai ini ya. Terus apa lagi? D Ustazah. Good. Terus apa lagi? R Ustazah. Good. Terus apa lagi? Room. O-nya double. Terus terakhir M. Itu. Nah, pas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata, 7 apa nih? 7 huruf ya. There, mereka sedang apa? Coba dilihat kalian. Ini anaknya sedang apa? Membaca. Bahasa Inggrisnya membaca apa? Ayo, siapa yang tahu? Reading, Ustazah. Good. Tulis berarti sini reading. R, E, terus A. Terus apa lagi? D. Ya, R, E, terus A. Nah, reading. Coba langsung saja ya, reading. Reading, betul nggak nih? Reading. Nah, berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita hitung garisnya. Sini, reading. Nah, betul nggak Ustazah? Coba kita hitung garisnya ada berapa? 1, ada 1, terus apa lagi? Ada 2, ada 3, ada 4, 5, 6, 7. Kata hurufnya ada 7 nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, betul. Pintar. Iya. Itu ya, Nak ya. Nah, jadi nomor apa yang bawah ini diganti ya. Gitu. Jadi nomor kalian isi ya yang kata hurufnya itu yang sesuai dengan garis-garis ini.
They're in the mana nih? Nih lagi bincang-bincang. Nih dia nih. Nah, Ustazah kasih pilihan. Dia sedang di kitchen atau di living room atau dia sedang di dining room. Nah, pilih tuh nomor 3-nya ya. Nomor 4-nya. Nah, lagi di mana nih anaknya? Ustazah kasih pilihan. Dia lagi di garden atau dia lagi di bedroom atau dia lagi di bathroom. Nah, bisa pilih anaknya lagi ngapain nih. Terus anaknya lagi ngapain tuh? Dia kan lagi nyemprot ya. Lagi ngasih air. Nah, berarti lagi apa? Lagi menyirami. Bahasa Inggrisnya menyirami apa? Nah, ditulis di sini. Ayo bahasa Inggrisnya menyirami apa? Nah, awalan hurufnya di sini huruf saja kasih tahu. Awalannya W. Watering ya. Nah, menyirami ini agak sulit nomor 4. Jadi saya kasih tahu. W-T-R-I-N-G. Tuh pas kan? Kalian kerjakan itu ya. Nah, yang praktek 4, look and read. Look, lihat dan baca. Terus tulis yes atau no jawabannya. Contoh, the library is below the bank. Bilau artinya apa bilau? Nah, di bawah bendanya tidak menempel. Atau apakah benar? Ini apa namanya? Library perpustakaan itu berada di bawah bank. Kita lihat di bawah bank enggak? Tidak ya. Nah, yang betul adalah jawabannya adalah di sebelah atau di samping. Yang betul jawabannya atau next to. Berarti salah. Berarti jawabannya no. Tuh, nomor praktek 4 jawabannya adalah no. Kenapa nggak bisa sebentar ya? Tuh. Nah, kira bisa juga. Nah, berarti jawabannya adalah no. Apa tadi jawabannya? Yes, no. Karena di ini library berada di samping bank, bukan di ya, berarti jawabannya di sini no. Bukan di below. Bukan di bawah, apalagi dia menempel, tidak ya, tempatnya pisah ya, Nak. Nah, no. Oke. Karena jawabannya adalah yang betul, yang benar. Jawabannya adalah next to or beside. Gitu. Paham semua? Ya, itu ya Nak ya. Jadi yes atau no jawabannya gitu. The market is opposite the cafe. Opposite artinya apa? Opposite itu artinya di depan atau bisa kita sebut in front of ya Nak ya. Nah, di depan. Benar nggak sih market itu berada di depan kafe? Nah, kalian lihat market mana market? Market yang mana market? Nah, ini ya market. Di depan kafe enggak? Nah, betul? Ya, di depan kafe. Berarti jawabannya adalah yes. Itu. Ya, sudah paham semuanya ya? Dikerjakan halaman 30 dan 31-nya. Semoga Allah mudahkan, Allah lancarkan dari Ustazah itu saja. Apa minkum kalau ada kata-kata yang salah atau kurang tepat ya, lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin ya, kita membaca hamdalah tadi. Kita sudah tutup dengan membaca hamdalah dan selanjutnya semangat belajar. Kalau ada yang tidak dimengerti ya, boleh ditanyakan ke ustazah, tapi sebelum tanyakan dipahami betul-betul ya, record Zoom dari ustazah ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ya. Nah, itu. Oke, dadah, semangat terus anak soli-soliha ya. Good job, kalian anak the best, anak pintar semua, anak kelas Jubair and anak kelas Tolha good ya. Semangat terus belajarnya. Oke. Oke, Ustazah tutup ya. Ya, go, 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 study, go ya. Nah, kita harus semangat belajarnya. Oke? Kita tutup tadi Ustazah udah tutup dengan hamdalah ya. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, goodbye, see you tomorrow. Di pelajaran selanjutnya kita ketemu ya. See you next time. Ya.